Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu yang berbahagia ini kembali kita akan beribadah secara online dan kita akan menaikkan pujian dan penyembahan yang kiranya dapat menjadi dupa yang berbau harum. Kita angkat satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik, kalau pada pagi hari yang indah ini kami kembali dapat bangun dan disegarkan, dan kami kembali dapat melayani Tuhan. Dan itulah merupakan anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami dapat menikmati kebaikan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, itu juga semua anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, berikan urapan-Mu kepada hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang mengalir lewat mulut, lidah, bibir hamba-Mu dan hati hamba-Mu bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah,
Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari Minggu yang indah ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dengan judul Ketika Hidupmu Tiada Harapan. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang kelima saja. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu ayat yang keempat, lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang terakhir, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah satu kisah di mana Daud sang pahlawan perang yang begitu membela bangsa dan negaranya, tetapi tiba-tiba Daud menjadi buronan, atau istilah hari ini adalah menjadi DPO, daftar pencarian orang yang paling dicari hari itu, dan nomor 1 yang paling dicari oleh Raja Saul. Daud ingin dibunuh oleh Raja Saul. Kenapa? Karena Daud itu begitu populer. Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Itulah yang dikumandangkan oleh rakyat, dikumandangkan oleh orang-orang, sehingga Saul menjadi iri hati. Nah, dari sini timbullah persoalan-persoalan yang membuat Daud kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga Daud lari sampai ke Nabi Samuel, dan akhirnya Daud juga tiba di tempat musuhnya. Daud begitu ketakutan ketika dia lari dikejar-kejar untuk dibunuh. Bahkan dia sampai berpura-pura gila. Disinilah titik Daud menjadi titik yang paling terendah dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal ini, ternyata rupa-rupanya memang Allah menginginkan Daud berjumpa dengan Allah secara pribadi. Sama seperti Musa berjumpa dengan Allah di tanah Midian, di padang gurun Midian. Sama seperti Nabi Elia berjumpa dengan Allah di gua. Sama seperti Yusuf berjumpa dengan Allah di mana? Di penjara. Sama seperti Yesus Kristus berjumpa dengan Bapaknya waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Inilah yang ingin kita lihat bahwa hari-hari ini ternyata hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kita seringkali dikejar-kejar oleh segala sesuatu dalam dunia ini. Masalah, penderitaan, sakit, penyakit yang mungkin hari-hari ini sedang mengejar-ngejar kita, yaitu COVID-19 atau COVID-19. Saudara yang terkasih, inilah memang kehidupan manusia yang harus kita sadari, bahwa hidup manusia itu tidak ada yang ideal. Dunia ini tidak ideal, dan dunia ini memang cenderung untuk kita mengalami penderitaan. Karena Tuhan juga katakan, engkau bukan hanya menerima aku sebagai juru selamat, bukan hanya engkau percaya, tetapi rela menderita bersama-sama dengan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengetahui konsep tentang kehidupan ini, maka kita semakin mengerti
bahwa hidup ini tidak selalu senang. Hidup ini pasti ada susah, ada senang. Pengkhotbah katakan ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Ada waktunya untuk bertemu, ada waktunya untuk berpisah. Ada waktunya bersuka cita, ada waktunya berduka cita. Saudara yang terkasih, inilah kehidupan manusia. That's life. Kita hidup pasti ada tantangan dan rintangan. Tanpa tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang membosankan, kehidupan yang flat, kehidupan yang tidak ada gairah kehidupan. Tetapi ketika suatu saat seperti Daud dihadapkan pada satu permasalahan yang besar, maka Daud harus melewati ini. Daud harus kembali datang kepada Allah, sekalipun dia adalah anak yang sangat disayang oleh Allah. Dia adalah manusia yang sangat disayang oleh Allah, tetapi cobai sama seperti air. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Daud sedang di dalam gua Adulam, maka yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, ketika kita dalam keadaan sakit, mungkin diserang sakit COVID, kanker, dan yang lainnya, kita merasa seakan-akan kita itu sendirian. Kita merasa seakan-akan gak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan lari dari sakit penyakit, lari dari permasalahan tersebut. Inilah yang dialami oleh Daud, dan mungkin kita semua hari-hari ini. Ketika kita sedang mengalami persoalan berat, pergumulan berat dalam kehidupan kita, semua tidak ada yang menolong, semua tidak ada yang peduli, semua tidak ada yang care. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal tersebut, bahkan Daud sempat pada ayat yang ketiga atau keempat tadi, Daud sempat menitipkan orang tuanya sehingga dia bisa bebas, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah, Daud itu memang sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud sedang mengalami sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu hal yang tidak pernah dialami sebelumnya? Mungkin hari-hari ini saudara tiba-tiba divonis kena sakit penyakit, tiba-tiba kita seluruh pekerjaan kita tiba-tiba stuck, tiba-tiba proyek semua mandek, kita nggak tahu kita harus berbuat apa. Nah, dari sini Daud mempunyai langkah yang hebat dan luar biasa. Langkahnya dia masuk ke gua Adulam. Tapi sebelum masuk ke gua Adulam, saya ingin katakan satu hal. Mengapa Daud bisa sampai ke gua Adulam? Itu adalah karena satu hal. Mengapa dia memimpin gua Adulam? Mengapa dia memilih gua Adulam? Karena satu hal, yaitu pimpinan dan kuasa Roh Kudus, sehingga dia boleh sampai ke gua Adulam. Yang dimana gua Adulam itu sedang ada kurang lebih 400 orang. Dan 400 orang ini sedang menderita hal yang sama dengan Daud, atau mungkin berbeda, tapi persoalannya sama. Mereka mungkin ada yang sedang dikejar-kejar, ditagih hutangnya, dililit oleh hutang, sehingga mereka dikejar-kejar oleh hutang. Dan itu juga ada di antara mereka orang-orang yang sedang sakit hati. Mereka nggak bisa lagi. Mengapa mereka lari ke gua Adulam? Mereka nggak mau lagi bertemu dengan orang-orang sekelilingnya karena mereka frustasi, depresi, sakit hati terhadap seseorang. Mereka nggak mau lagi ketemu, dan itu berkumpullah mereka di gua Adulam. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua, di dalam kesendirian, di dalam kehilangan segala sesuatu, apa yang harus Daud lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya yang harus terus tetap tegar walaupun pada masa badai, walaupun pada masa sukar? Bagaimana caranya kita tetap tegar? Tidak ada cara lain, tidak ada cara yang lebih simpel dan lebih baik. Yaitu kita harus di dalam kehilangan kita, di dalam kita mengalami titik yang sangat berat dalam hidup kita, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam gua Adulam, Daud kembali menemukan relationship yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia kembali menemukan Tuhannya, dia kembali bergantung total kepada Tuhan. Dia tidak lagi bergantung kepada pasukannya, dia tidak lagi bergantung kepada temannya, dia tidak lagi bergantung kepada rajanya, tapi dia bergantung total kepada Tuhan.
itulah langkah yang seharusnya kita juga lakukan, sama seperti Daud. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan ini. Apakah saudara mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan kita sebelum tahun 2020? Kita tidak mengerti mengapa tiba-tiba di tahun 2020 terjadi penyakit COVID-19 yang meluluh lantakan semua bidang. Bukan hanya satu bidang, bahkan gereja pun diluluh lantakan. Gereja pun berantakan semua ketika virus COVID ini mendera bangsa dan negara Indonesia dan seluruh bangsa dan negara di dunia ini. Kita nggak akan pernah mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh kehidupan umatnya. Tapi satu hal yang kita tetap mengerti, bahwa Dia tetap Allah yang peduli, Dia tetap Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Dia tetap Allah yang memberi kekuatan buat kita ketika kita sedang menghadapi persoalan yang rumit, yang kritis sekalipun. Karena Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu memimpin kita, memelihara kita, menjaga kita. Dia Allah yang tidak ada bandingannya. Dia bukan Allah orang mati, Dia adalah Allah orang hidup. Kalau Dia hidup, berarti ada hari esok. Hari esok di sini bukan hanya kita berkelimpahan secara materi, bukan hanya kita dapat makan, bukan karena hari esok itu penuh dengan kegemilangan, bukan karena hari esok itu penuh dengan harapan. Kita punya harta yang baik, kita punya segala sesuatu yang baik. No. Tapi hari esok itu adalah bagaimana kita bisa meniti hari esok masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan yang kekal. Saudara yang terkasih, kita mengerti dari kasus Daud yang begitu rumit, yang begitu sangat tidak dimengerti, tetapi dia akhirnya datang ke Gua Adulam. Saudara yang terkasih, ternyata dia di Gua Adulam, dia dapati bukan penyelesaian, tapi dia bertemu dengan orang-orang yang 400 orang itu jago hutang semua, saudara. Dia ketemu orang-orang yang jago hutang. Bayangin, saudara, itu dari 400 orang. Kenapa Alkitab meng-highlight 2? Yang tukang hutang piutang, satu lagi apa? Pasukan sakit hati. Ini sesuatu hal yang berat buat Daud. Daud dikelilingi oleh tukang hutang, dan Daud dikelilingi oleh orang-orang yang sakit hati. Dia bukan mendapatkan penyelesaian, tapi dia mendapatkan masalah dan problem di Gua Adulam. Bagaimana ini, saudara? Begitu juga dengan kita, seringkali ketika kita sedang menghadapi satu persoalan yang berat dalam hidup kita, ketika kita malah masuk ke dalam rumah kita, ketika kita sedang berdoa bersama dengan Tuhan, ketika kita keluar, bukan masalahnya diselesaikan oleh Tuhan, malah tambah banyak masalah. Ada haleluya. Tapi satu hal, kita nggak perlu memikirkan masalah, karena kita yakin dan percaya segala macam pencobaan itu tidak akan pernah melebihi pencobaan, tidak akan melebihi kemampuan dari seorang manusia untuk menghadapi cobaan tersebut. Yang percaya katakan amin. Sekalipun sulit, sekalipun berat, tapi satu hal yang kita yakin dan percaya, bahwa Allah yang kita sembah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak walaupun kita jatuh. Saudara, saya tidak katakan Tuhan akan langsung memberikan mujizatnya, Tuhan akan langsung mengangkat kita dari segala sakit penyakit, Tuhan akan langsung memberikan kita kesembuhan. Saya tidak katakan Tuhan akan langsung memberikan mungkin perusahaan kita yang setengah bangkrut akhirnya menjadi jaya kembali. Tuhan tidak langsung melakukan hal itu. Karena satu hal, Tuhan ingin, Dia ingin agar kita bersama-sama dengan Dia menyelesaikan masalah itu, bukan kita sendiri. Dia ingin agar penyelesaian masalahnya adalah menurut caranya Tuhan, bukan menurut caranya manusia. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Kalau kita yang menyelesaikan masalah, mungkin kalau kita punya hutang, kita akan selesaikan masalah kita dengan menggali hutang lain lagi, menutup hutang tersebut, menggali hutang, menutup hutang. Kalau kita menyelesaikan masalah kita dengan kita mungkin sedang sakit hati, mungkin kita akan
melakukan hal-hal yang sangat-sangat di luar pikiran manusia. Tetapi ketika Tuhan yang menyelesaikan kedua masalah ini, Dia akan menyelesaikan masalah dengan damai sejahtera, bukan menyelesaikan masalah dengan mengalami masalah-masalah lain lagi. Dan satu hal yang saya yakin dan percaya, ketika Daud diperhadapkan pada 400 orang yang mempunyai begitu banyak masalah ini, saudara, Daud itu hanya satu. Dia harus datang dan berbicara kepada Tuhan. Dia harus meminta kehendak Tuhan. Dia harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus terjadi? Dia harus tersungkur, sama seperti Musa di Midian, sama seperti ketika Rasul Paulus ada di penjara, sama seperti ketika Nabi Elia juga ada di goa, sama ketika Yusuf sedang ada di penjara juga, sama seperti Yohanes ada di Pulau Patmos, dan sama seperti Yesus Kristus ketika Dia sedang berdoa berpuasa. Saudara, di dalam waktu Daud mengalami penderitaan ini dicatat, dan ketika dia sedang bergumul dengan Tuhan dicatat di Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan bacakan Mazmur ini, bagaimana cara Daud bisa mengalami dan bisa melewati tantangan rintangan ini. Mazmur 142 ayat yang pertama. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Nah, dia memohon, sama seperti kita harus berdoa memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, bukan ke hadapan manusia, tapi ke hadapan Tuhan. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku. Jadi hanya Tuhan yang mengetahui jalan ke depan kita. Ada amin? Engkau yang mengetahui jalanku, dia katakan demikian. Di jalan yang harus ku tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Waktu kita susah, waktu kita tidak punya apa-apa, banyak orang meninggalkan kita, banyak teman-teman meninggalkan kita, banyak orang yang kita sangka adalah sahabat sejati, ya kan? Mungkin orang tua, saudara, kandung, banyak meninggalkan kita. Saudara, itulah dunia. Ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Daud mengatakan dia sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Banyak yang mengejar Daud, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Itulah doa Daud. Itulah pergumulan Daud yang dijawab di Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai 8 ini. Apa yang Daud lakukan? Yaitu dia lari kepada Tuhan dan dia berharap bahwa Tuhanlah gunung batu tempat perlindungannya. Karena ketika kita lari kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan sesuatu hal yang baru, Dia akan memberikan spirit yang baru dalam kehidupanmu, sekalipun dia dihadapi oleh begitu banyak masalah. 400 orang itu bukan orang yang sedikit. Ada amin? Dan saat itu 400 orang itu berarti gua Adulam itu penuh sesak. Dan 400 orang itu, kalau saudara bisa bayangkan bagaimana cara mereka diberi makan, bagaimana cara mereka untuk dapat bersosialisasi, bagaimana cara mereka untuk mandi, bagaimana cara mereka buang air besar di dalam satu gua. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal tersebut, kita akan kembali kepada Tuhan. Inilah anugerah dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup
Sehingga dia 400 orang ini bisa hidup, 400 orang ini bisa kembali disemangati oleh Daud. Bisa kembali mereka mempunyai fighting spirit. Dan bahkan mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman pada saat mereka keluar dari dalam gua Adulam. Ada haleluya. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di masa pandemi yang sulit ini, kita seakan-akan sama seperti ada di gua Adulam. Ada amin, saudara? Kita masuk ke dalam rumah kita masing-masing, gak boleh keluar. Kita seperti dikejar-kejar. Kalau Daud dulu masih dikejar-kejar oleh Saul, dia masih tahu musuhnya Saul. Dia masih tahu pasukan daripada Raja Saul. Tapi kita hari-hari ini nggak tahu kita dikejar-kejar oleh siapa. Kita ketakutan sendiri. Ada amin. Kita ketakutan oleh virus COVID-19. Kita harus pulang ke rumah. Kita harus cuci tangan, cuci kaki, semua. Minum vitamin yang baik. Itu semua baik. Tetapi satu hal, ini mirip seperti ketika Daud ada di gua Adulam. Dan ketika kita ada di gua Adulam, ketika kita sedang menghadapi ini, kita harus lari kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita nggak tahu musuh kita siapa, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah masih peduli dalam kehidupan kita, bahwa Allah masih ada, dan Dia tetap memimpin, dan Dia tetap masih menguasai seantero jagat dunia ini. Dia masih menguasai manusia. Dia masih bisa mengawasi ini semua. Dan di dalam tangannya lah kehidupan kita. Bukan di tangan virus kehidupan kita. Bukan di tangan siapapun kehidupan kita. Tetapi di tangan Tuhanlah kehidupan kita. Itu yang kita harus yakin dan percaya. Sesulit apapun hari-hari ini terjadi dalam kehidupanmu, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk dapat membuat hidup kita menjadi berubah. Dan di sini sebenarnya kita semua, Tuhan pada masa pandemi ini, Tuhan ketika Dia sedang mengajarkan Daud, itu ada satu hal, saudara, supaya kita itu tetap siap dan mempersiapkan diri. Saudara, di tengah kesulitan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh mengasihani. Daud tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia bahkan membantu orang lain. Dia bahkan memimpin 400 orang yang sudah punya banyak hutang, yang 400 orang yang mungkin dalam keadaan sakit, 400 orang yang mungkin itu semua dalam keadaan sakit hati. Dia malah memimpin, dia memberikan penghiburan. Ada haleluya. Kita semua sebagai umat pilihan Allah harusnya sama. Di dalam masa pandemi ini kita memberi penghiburan kepada orang yang sedang tertularkan, kepada orang yang sedang mengalami kebangkrutan, kepada orang yang sedang mengalami sakit penyakit, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan secara psikologi. Saudara, inilah saatnya umat pilihan Allah bergerak. Berdoa bagi mereka, merangkul mereka, mendoakan mereka. Mungkin saat ini kita bisa telepon mereka, kita bisa memberikan kata-kata penghiburan untuk mereka. Kita harus bangkit, kita tidak boleh kalah oleh virus COVID-19. Kita harus menang. Menang bukan berarti virus COVID-nya itu harus habis. Menang itu bukan berarti virus COVID-nya itu harus selesai. Tapi kita harus menang. Hati kita, pikiran kita, roh kita harus kembali bersemangat. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, waspada perlu, tetapi tidak perlu ketakutan. Satu hal yang saya yakin dan percaya, kalau kita bisa mempersiapkan diri seperti demikian, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Waktu Daud ada di gua Adulam, waktu kita ada di tahun pandemi ini, inilah saatnya kita mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan kita. Bukan membangun kehidupan jasmani kita, bukan membangun kehidupan kekayaan harta roh duniawi kita, tetapi membangun kehidupan rohani kita. Karena Tuhan katakan dalam firman Tuhan bahwa manusia batinia, manusia jasmania kita semakin lama akan semakin melemah. Tetapi manusia batinia kita harusnya semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh. Itulah yang Tuhan inginkan. Mengapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam rel kekekalan, untuk masuk di dalam kekekalan.
Tujuan hidup kita bukan hanya kekekalan. Jangan salah saudara, kalau ditanya, saudara hidup untuk apa? Hidup saya untuk masuk surga, hidup saya untuk kekekalan. No! Hidup kita bukan semata-mata untuk kekekalan. Hidup kita bukan semata-mata untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang paling pas adalah hidup kita itu untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kalau kita sudah melaksanakan kehendak Bapa di surga, pasti urusan kekekalan, urusan kita masuk surga, Tuhan pasti akan mempersiapkan, menyediakan tepat pada waktunya. Dan Dia tahu kepada siapa Tuhan harus mempersiapkan kerajaan surga, kekekalan itu bagi umatnya. Yang percaya katakan amin. Kita yakin dan percaya Daud harus diproses sekali lagi. Kita semua umat pilihan Allah sama. Dalam hidup ini kita selalu diproses. Kapan proses itu berhenti? Ketika kita sudah menutup mata. Waktu kita masih hidup, maka proses hidup itu akan terus berlanjut dalam kehidupan. Tidak ada proses yang tidak berlanjut. Kalau saudara sudah tidak mengalami diproses oleh Allah dalam kehidupan saudara, itu berarti tandanya saudara nggak tahu lagi apakah saudara masih berjalan bersama dengan Allah atau tidak. Tetapi ketika kita sedang masih diproses oleh Allah di dalam kehidupan kita, lewat masalah apapun itu, tandanya Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Ada haleluya. Izinkan Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Allah terus untuk dapat terus berjalan bersama dengan kita. Walau kita tidak dapat melihat apa yang terjadi esok, walau tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi Tuhan katakan kita akan tetap setia, kita akan tetap menyembah Tuhan. Tidak ada siapapun, tidak ada orang lain lagi yang harus kita sembah. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia di dalam segala-galanya. Saudara terkasih, yang terakhir, ketika hidup kita ada di gua Adulam atau kita dalam penderitaan yang berat, ingatlah satu hal. Jangan pernah lupakan Kristus di atas segala-galanya. Ada amin? Jangan pernah kita lari dari Tuhan. Coba saudara kita pikirkan baik-baik. Di dalam dunia ini, saudara mengerti siapa yang menciptakan kita semua? There's only one, yaitu God, Tuhan, Yesus Kristus. Saya mau tanya lagi, siapa yang membuat dan menciptakan manusia? Siapa yang memberi nafas kepada manusia? Hanya Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan ketika kita dalam persoalan yang berat, dalam permasalahan yang berat dalam hidup kita, kita lari dari Tuhan. Kita bilang, no, saya nggak mau ikut Tuhan. Saya nggak mau, saya mau ikut iblis saja. Saya nggak mau ikut Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau memberontak, saya ini hidup begini, susah begini. Tapi sadarkah saudara, ketika saudara lari dari Tuhan, sebenarnya nggak ada orang pernah manusia bisa menyembunyikan diri dan lari dari Tuhan. Saudara akan kembali dikondisikan oleh Tuhan untuk balik ke dalam rel yang semula. Dan itu kalau Tuhan sayang kepada kita. Kalau Tuhan tidak sayang kepada kita, mungkin Dia akan biarkan kita untuk tidak kembali ke dalam rel kebenaran, rel kekekalan, yang sementara di dalam rel kekekalan dan rel kebenaran itu kita akan menuju kepada satu hal, yaitu kerajaan surga yang kekal. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, ketika hidupmu seakan-akan tidak ada harapan, ketika hidupmu seakan-akan berat, seakan-akan tidak berpengharapan, ketika hidupmu sudah mungkin dalam judul hari ini, ketika hidupmu sudah tidak ada lagi harapan, ketika hidupmu tiada harapan, jangan pernah takut dan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Peganglah Tuhan, peganglah tangannya, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhanmu setiap hari, siang dan malam, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hanya itu
para hamba Tuhan sehebat apapun hari ini tidak dapat menolong saudara. Hamba Tuhan tidak dapat mendoakan saudara, hanya dapat memberikan kekuatan buat saudara lewat doa. Tapi dia tidak dapat menyelesaikan masalahmu yang begitu berat. Saya tidak tahu ada masalah apa dalam kehidupanmu hari ini. Tetapi satu hal, datanglah kepada Tuhan. Dikatakan, marilah engkau, hai umatku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ada haleluya. Tuhan tidak pernah katakan, datanglah kepadaku hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan mukjizat, aku akan memberikan penyelesaian, aku akan memberikan solusi. No, Tuhan hanya katakan satu hal, aku akan memberikan kelegaan. Apa arti kata kelegaan? Dia akan memberikan fighting spirit, dia akan memberikan Roh Kudus untuk kekuatanmu dalam menghadapi segala sesuatu. Dan ketika engkau kuat, engkau diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, maka kita akan kuat melewati masalah itu sekalipun masalahnya belum selesai. Dan biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan masalah tersebut menurut kehendaknya Tuhan. Kita sebagai manusia hanya menjalani apa yang kita bisa jalani, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Mari saudara, semakin hari semakin erat dekat dengan Tuhan, semakin hari mari kita masuk dalam pelayanan Tuhan yang semakin hari semakin kita melayani Tuhan, sehingga kita tidak salah arah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah rel dalam kehidupan kita. Seharusnya kita memilih rel yang menuju jalan kekekalan, rel kekekalan, rel kebenaran yang seharusnya kita tapaki, yang seharusnya kita jalani dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih boleh menikmati kebenaran ini, melakukan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan, tetap tenang, tetap tegar, tetap teguh dalam masa yang sukar. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar untuk kebenaran firman Tuhan, dan setelah itu kita akan angkat pujian untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap pendengar yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi mereka semua, kami semua, di dalam menghadapi kehidupan yang semakin berat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Angkat satu pujian. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bertahan, karena Yesus menopangku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun aku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Karena Yesus yang selalu menopang, karena Yesus yang selalu
lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita ada satu pengumuman penting yang harus kita dengarkan, bahwa GBI Aberta Ministry akan kembali beribadah raya, ibadah tatap muka pada tanggal 14 Maret 2021 pada minggu yang kedua. Demikian pengumuman, kiranya Bapak Ibu Saudara boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan protokol kesehatan penuh, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan juga kita tidak berkumpul terlalu lama. Setelah ibadah selesai, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Demikian pengumuman dari Gembala Sidang dan seluruh staf pengembalaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat dan berkat sebelum kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang luar biasa, dan Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga dapat berlangsung dengan baik. Bapa, kiranya Tuhan boleh juga memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan maupun tidak mendengarkan, khususnya jemaat GBI Aberta Ministry. Biarlah mereka semua, Tuhan, hari ini mendapatkan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada para jemaat kami dikala mereka sedang sakit, mungkin sakit kanker, sakit COVID, dan yang lainnya. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan seluruh umat-Mu yang sedang sakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berikan jalan keluar dikala para jemaat kami sedang mengalami masalah yang berat. Mereka diberikan kelegaan, mereka diberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa, begitu juga dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga berikan kekuatan buat mereka. Tuhan berikan penghiburan buat mereka. Tuhan, dikala hati mereka sedang sedih, dikala mereka tidak tahu lagi harus kemana, tetapi mereka hanya lari kepada Tuhan, kepada alamat yang benar, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik pendengar GBI Aberta hari ini maupun para jemaat GBI Aberta Ministry yang terkasih. Biarlah mereka juga semua yang mendengar ini, Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan, boleh tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi mereka semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah percepatan vaksin yang hari-hari ini sedang dilakukan oleh Presiden dan seluruh staf, baik menteri maupun semua, Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan tolong, Tuhanlah yang bekerja dengan luar biasa memimpin mereka, sehingga kami semua, Tuhan, dapat divaksin dan kami mulai terbebas dari virus ini, dan kami mulai melakukan langkah-langkah kehidupan yang lebih luar biasa lagi, melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan segala sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan terakhir Tuhan, biarlah kami semua boleh terus bergandengan tangan di dalam masa pandemi ini. Tuhan, berikan hati kami untuk saling tolong-menolong, untuk saling memperhatikan, sama seperti Daud yang memperhatikan orang-orang yang sedang susah dalam kehidupannya, sekalipun dia juga mengalami kesulitan yang berat dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami tinggalkan ibadah ini dan kami akhiri ibadah ini, maka kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau arahkan hati kita dan siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati.
Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup, anugerah besar bagi di setiap langkah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.